Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada saya sendiri, Diono Pratari, kemudian yang kedua ada Teguh Hamdan, kemudian yang ketiga Daviren Abdad, kemudian yang terakhir ada Muhammad Syarif Hidayatullah. Jadi, kelompok kami akan membahas mengenai foreign aid yang berjudul Ethiopia, Medan Pertempuran Bantuan Luar Negeri selama Perang Dingin. Studi ini menyelidiki bagaimana Ethiopia menjadi medan penting dalam persaingan bantuan luar negeri antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet selama Perang Dingin. Bantuan luar negeri ini digunakan sebagai alat politik oleh kedua negara superpower untuk memperluas pengaruh mereka di negara berkembang. Dalam konteks Ethiopia, pemerintah setempat memanfaatkan bantuan ini untuk memajukan agenda mereka sendiri sambil berupaya mempertahankan kedaulatan mereka. Penelitian ini menghubungkan sejarah bantuan luar negeri dengan konsep hubungan internasional dan pembangunan berkelanjutan. Next slide. Kemudian yang pertama adalah latar belakang Ethiopia. Ethiopia adalah negara yang memiliki sejarah panjang dengan dua rezim utama selama Perang Dingin. Pemerintahan Kekaisaran Haile Selassie dari tahun 30 sampai tahun 74 dan pemerintahan komunis Mengistu Haile Mariam dari tahun 74 sampai tahun 91. Kedua rezim ini memanfaatkan bantuan luar negeri dari Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk memperkuat kekuasaan mereka dan menjalankan program-program pembangunan. Ethiopia memiliki posisi strategis di tanduk Afrika yang menjadikannya target utama dalam kompetisi geopolitik antar Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Kemudian yang pertama ada pemerintahan Haile Selassie. Haile Selassie, Kaisar Ethiopia, memimpin negara itu dari tahun 30 sampai tahun 74. Dia menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat, memanfaatkan posisi strategis Ethiopia untuk mendapatkan dukungan militer dan juga ekonomi. Kemudian pemerintahan Haile Selassie ini akhirnya digulingkan oleh pemerintahan komunis, yaitu Haile Mariam, yang mengkudeta dari tahun 74. Jadi, dia segera mengalihkan kesetiaan Ethiopia dari AS ke Uni Soviet, menandai pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri Ethiopia. Masa pemerintahan Haile Selassie 1941 sampai 1974. Haile Selassie menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat, memanfaatkan posisi strategis Ethiopia untuk mendapatkan dukungan militer dan ekonomi. Ethiopia menjadi sekutu penting bagi AS dalam upaya membendung penyebaran komunisme di Afrika. AS memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan militer, persenjataan, dan bantuan ekonomi. Untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, ini termasuk pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Aliansi strategis. Haile Selassie menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat, memanfaatkan posisi strategis Ethiopia untuk mendapatkan dukungan militer dan ekonomi. Bantuan militer dan ekonomi. AS memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan militer, persenjataan, dan bantuan ekonomi untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, ini termasuk pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Strategi Selassie. Selassie menggunakan bantuan ini untuk memperkuat posisi politika dalam negeri dan menjalankan program modernisasi, namun bantuan tersebut juga digunakan untuk menekan oposisi dan menjaga stabilitas rezimnya. Dampak bantuan Amerika Serikat. Bantuan Amerika Serikat membantu Selassie mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga membuat Ethiopia sangat tergantung pada Amerika Serikat. Ketergantungan ini memiliki implikasi terhadap kedaulatan Ethiopia dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Meskipun ada proyek pembangunan, fokus utama bantuan Amerika Serikat adalah pada kepentingan strategis jangka pendek. Hal ini menghambat upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kebutuhan jangka panjang rakyat Ethiopia. Pertama, pengaruh politik. Bantuan AS membantu Selassie mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga membuat Ethiopia sangat tergantung pada Amerika Serikat. Kedua, pembangunan berkelanjutan. Meskipun ada proyek pembangunan, fokus utama bantuan Amerika Serikat adalah pada kepentingan strategis jangka pendek. Hal ini menghambat upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kebutuhan jangka panjang rakyat Ethiopia. Masa pemerintahan Mengistu Haile Mariam 1974 sampai 1991. Setelah kudeta militer yang menggulingkan Haile Selassie, Mengistu Haile Mariam mengambil alih kekuasaan dan segera mengalihkan kesetiaan Ethiopia dari Amerika Serikat ke Uni Soviet. Ini menandai pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri Ethiopia. Soviet memberikan bantuan militer yang signifikan, termasuk senjata, pelatihan militer, dan bantuan ekonomi untuk proyek-proyek industrialisasi. Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat rezim Mengistu
dan mendukung agenda komunis di Ethiopia. Pertama, ada kudeta dan aliansi baru. Setelah kudeta militer yang menggulingkan Haile Selassie, Mengistu Haile Mariam mengambil alih kekuasaan dan segera mengalihkan kesetiaan dari Ethiopia dari AS ke Uni Soviet. Kedua, bantuan Soviet. Soviet memberikan bantuan militer yang signifikan, termasuk senjata, pelatihan militer, dan bantuan ekonomi untuk proyek-proyek industrialisasi. Ketiga, ada pengaruh ideologi. Bantuan Soviet tidak hanya mencakup aspek militer dan ekonomi, tetapi juga ideologi. Uni Soviet berusaha menanamkan nilai-nilai komunisme di Ethiopia, mempengaruhi struktur politik dan sosial negara tersebut. Selanjutnya ada implikasi politik dan ekonomi. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu ada ketergantungan dan kontrol. Ketergantungan Ethiopia pada bantuan Soviet membuat negara ini rentan terhadap perubahan kebijakan Soviet. Lalu yang kedua ada rezim represif. Mengistu menggunakan bantuan Soviet untuk menegakkan rezimnya yang represif, yang menindas oposisi dan menjalankan kebijakan ekonomi yang gagal. Selanjutnya adalah bencana kelaparan yang terjadi di tahun 84 sampai 86. Ada 2 poin yang bisa diambil dari teks tersebut. Yang pertama adalah dilema moral. Meskipun bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan, memberikan bantuan kepada rezim Mengistu yang represif juga berarti memperpanjang umur rezim tersebut. Lalu yang kedua ada peran bantuan internasional. Bantuan internasional terutama dari Barat membantu mengurangi dampak kelaparan, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang lebih besar pada bantuan luar negeri. Selanjutnya implikasi pada pembangunan berkelanjutan. Jadi di dalam slide ini ada 2 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama itu kegagalan kebijakan ekonomi dan yang kedua pelajaran untuk masa ke depannya. Kebijakan ekonomi Mengistu yang terpusat dan berbasis ideologi menyebabkan kegagalan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, tergantungan pada bantuan luar negeri, dan kegagalan dalam mengembangkan kapasitas lokal yang memperburuk situasi ini. Bencana kelaparan ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam memberikan bantuan. Bantuan harus berfokus pada pembangunan kapasitas lokal dan infrastruktur untuk memastikan ketahanan jangka panjang. Baik, yang selanjutnya ada pelajaran dari sejarah Ethiopia. Ethiopia menjadi contoh bagaimana negara-negara berkembang digunakan sebagai pion dalam permainan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua superpower ini menggunakan bantuan sebagai alat untuk memperluas pengaruh mereka, seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang negara penerima. Bantuan yang diberikan seringkali lebih berfokus pada kepentingan strategis jangka panjang daripada pembangunan jangka panjang. Ini menghambat upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ada 2 poin di sini. Yang pertama ada permainan kekuasaan geopolitik. Ethiopia menjadi contoh bagaimana negara-negara berkembang digunakan sebagai pion dalam permainan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua ada implikasi bagi pembangunan berkelanjutan. Bantuan yang diberikan seringkali lebih terfokus pada kepentingan strategis jangka pendek daripada pembangunan jangka panjang. Ini menghambat upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Next slide. Kesimpulannya, studi ini menunjukkan bagaimana bantuan luar negeri selama Perang Dingin digunakan sebagai alat geopolitik oleh superpower dan bagaimana penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan untuk agenda domestik mereka. Ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam memberikan bantuan untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang pembangunan tercapai. Sebagai pelajaran dari Ethiopia, negara-negara berkembang harus berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber bantuan dan berfokus pada pembangunan kapasitas lokal untuk mencapai keberlanjutan. Studi ini juga menggambarkan hubungan kompleks antara bantuan luar negeri, politik internasional, dan pembangunan berkelanjutan, memberikan wawasan berharga bagi para peneliti dan pembuat kebijakan dalam bidang hubungan internasional dan pembangunan. Bantuan luar negeri yang efektif harus memperhatikan konteks lokal dan berfokus pada kebutuhan jangka panjang untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Sekian dari kelompok kami. Lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.